Oke, mantap, mantap. Ya, gimbal profesional tampil di kelas 5 pada sore hari ini bersama dengan saya Mr. Muntaha. Oke, on this good occasion, I mean on this good evening, here we will discuss together about the animal. I think there are 4 animals in English that we must understand about them. We must get about them. We must know about them. We must can tell about them, can write, can speak, and so on. Baik anak-anak, ada 4 binatang dalam bahasa Inggris yang akan kita pelajari bersama. Tentu 4 binatang tersebut harus kita kuasai secara full. Kita kuasai secara menyeluruh. Dalam pengertian dikuasai, kita harus bisa nulisnya, kita harus bisa mengejanya, kita harus bisa mengucapkannya, pun pula kita harus bisa mengartikannya. Itu namanya menguasai. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita nanti bisa menggunakannya dalam kalimat. Namun kita tes dulu gimbalnya. Mantap, mantap. Gimbal profesional. Ada siapa di sana? Ya tentu kelihatan anak-anak ya. Dan sebentar lagi saya juga akan masuk lagi ke dalam frame kamera. Apa ya? Tidak bisa dibantah. Itu saya. Mantap. Oke, kita mulai ya. 4 binatang itu apa? Yang pertama adalah snail. Ditulis snail ya, S-N-A-I-L, snail, ditulis snail. Itu tulisannya kita tulis snail, lalu kita baca snail. Jadi antara snail dengan snail ini namanya perubahan bunyi, perubahan ucap. Beda antara bunyi saat ditulis snail dan bunyi saat diucapkan snail. Ini dibutuhkan latihan, dibutuhkan jam terbang agar saat menulis harus snail, tidak bisa tidak. Saat diucapkan snail. Nah, seperti itu maksudnya, yang dimaksud menguasai. Jadi dari sini, dari binatang yang ditulis snail, diucapkan snail, itu artinya sudah kita kuasai secara tulisan dan ucapan. Juga secara arti belum ya, artinya adalah siput. Snail artinya siput. Binatang yang kedua adalah snake. Snake ini artinya ular. Jika ditulis S-N-A-K-E, senake, ditulis senake. Jadi kalau Anda menulis bahasa Inggrisnya ular, wajib nulisnya adalah S-N-A-K-E, senake. Dimanapun Anda berada, negara manapun yang Anda tempati, kalau menulis ular, senake tulisannya. Namun dalam pengucapannya beda. Ditulis senake, tapi cara mengucapkannya tidak senake, snack. Senake menjadi snack. Jadi senake kemudian kita ucapkan snack. Ini hampir mirip, tidak begitu nyolok, tidak begitu berbeda jauh dari senake menjadi snack. Sehingga anak-anak kali ini punya pengalaman. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ular itu ditulis senake Pak ya, tapi mengucapkan kan, cara mengucapkannya adalah snack ya. Nah, kita namanya belajar ya seperti ini, snack. Apa bahasa Inggrisnya ular? Snack. Tapi tulisannya kan gak snack, senake.
ini butuh kemampuan dalam hal menulis. Sebab kalau tidak dipelajari secara serius, bisa jadi gak bisa nulis. Kepiye tulisannya ular? Kok dibaca snack kok? Jangan-jangan nanti ditulis snack. Padahal tidak, tulisannya adalah SNAKE, senake. Tapi mengucapkannya snack. Sehingga bahasa Inggris itu secara umum adalah antara tulisan dan bacaan tidak sama. Sebab tidak sama berarti sulit apa mudah? Bisa sulit, bisa mudah, tergantung masing-masing orang seberapa punya niat mempelajarinya. Jika niatnya tinggi, insya Allah ya biasa-biasa saja. Jika niatnya nggak seberapa tinggi, susahnya bukan main bahasa Inggris itu. Karena apa? Tulisannya dan bacaannya tidak sama, sehingga membuat orang susah. Tetapi kalau sudah diniati, lama-lama akan jadi familiar. Walaupun ditulis senake, kita mengucapkan pasti senek. Dan saya juga bisa seneknya, bisa mengucapkannya. Kemudian yang ketiga adalah jiref, artinya jerapah. Senek tadi ular ya, sekarang jiref. Jiraf artinya jerapah. Ini malah ada huruf yang total antara tulisan dan bacaan. Langit bumi beda. Tulisan giraf kok, iya kan, ditulis girafe, GIRAV kok V, FFE, girafe, tulisannya girafe. Tapi membacanya jiraf. Apa yang beda jauh? Huruf G diucapkan J, iya kan? Jiref, jiref. Padahal tulisannya girafe, diucapkan jiref. Ini kalau belajarnya abal-abal nggak bisa, pasti susah, pasti nggak ketemu. Wong ditulis girafe kok diucapkan jiref, menjadi berlawanan, bertentangan, berbeda tulisan dan bacaan. Tetapi bagi pembelajar yang sudah serius seperti Pak Guru ini, lama-lama akan menjadi kulina. Oh, ditulis girafe. Oh, ternyata ucapannya adalah jiref, artinya jerapah. Kemudian yang terakhir, rooster. Rooster itu artinya ayam betina. Jika ditulis ROOSTER, rooster. Nah, ini antara tulisan dan pengucapan sepertinya sama. Ditulis rooster juga diucapkan rooster, tidak ada perbedaan. Inilah bahasa Inggris. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang tulisannya gak podo mari pengucapannya, kadang-kadang tulisannya podo mari pengucapannya. Contohnya adalah rooster, ditulis rooster, diucapkan juga rooster. Dengan demikian berarti nanti tergantung kebiasaan, tergantung seberapa kata itu ditemukan, seberapa kata itu ditulis, seberapa sering kata itu dipraktekkan, ya nanti lama-lama akan hafal dengan sendirinya. Rooster artinya ayam betina. Oke, mantap. Oke, sekarang dites Pak Guru ya. Pak Guru akan mengucapkan nama binatang dalam bahasa Inggris, nanti anak-anak memberikan arti dalam bahasa Indonesia. Oke, saya mulai. Snail, siput 100. Snack, ular, mantap. Kemudian jiref, mantap. Kemudian rooster, ayam betina, mantap. Ganti dong Pak Guru yang bahasa Indonesia, anak-anak yang bahasa Inggris. Ucapkan bahasa Inggrisnya siput. Ucapkan bahasa Inggrisnya ular.
Ucapkan bahasa Inggrisnya jerapah. Ucapkan bahasa Inggrisnya ayam betina. Ayam betina apa ayam jantan ya? Ayam betina kok wedok ya. Iki ayam lanang kok jago lho jago. Berarti jantan ya. Ayam jantan. Bisa juga disebut kok. Ya, kok. Tapi orang Amerika menyebut rooster. Ayam jantan, bukan ayam betina. Ayam jago loh, ayam jantan. Bahasa Inggrisnya rooster. Oke, setelah kita sudah menguasai 4 binatang dalam bahasa Inggris, baik kita kuasai tulisan, pengucapan, dan arti. Sekarang kita diberi soal. Soalnya begini. That is titik-titik. Itu adalah seekor titik-titik. A. Umpama kita jawab A. That is a snail. Itu adalah seekor siput. Betul apa salah? Salah. Kok bisa salah? Ya benar, nggak ada salahnya. Kamu kan diberi informasi. Itu adalah seekor siput, berarti nggak ada masalah. Iya betul, itu siput. Yang kedua, that is a snake. Itu adalah ular. Betul apa salah kalimat ini? Betul. Kamu diberi informasi atau kamu diberi petunjuk, ditunjukkanlah itu adalah ular. Mungkin kamu ditunjukkan wujudnya langsung, mungkin kamu ditunjukkan berupa gambar, mungkin kamu ditunjukkan berupa tulisan. Bisa saja terjadi. That is a snake. Itu adalah ular. Yang ketiga, that is a giraffe. Itu adalah jerapah. Betul apa salah? Betul, semuanya betul. Itu adalah seekor jerapah. Kemudian yang berikutnya, that is a rooster. Itu adalah seekor ayam jantan. Juga betul. Jadi semua kalimat ini betul, tidak ada yang salah. Misal, that is a snail. Itu adalah siput. Betul. That is a snake. Itu adalah ular. Betul. That is a giraffe. Itu adalah jerapah. Betul. That is a rooster. Itu adalah ayam jantan. Betul. Lupa. Kok betul kabeh sih Mbak? Wong jare ini diberi soal A B C D. Masa kok dipilih kabeh? Jawabnya nanti tergantung petunjuk yang muncul. Jika nanti ada gambar siput yang muncul dalam soal ini, oh berarti jawabannya benar adalah snail. Jika nanti yang muncul dalam soal ini gambarnya gambar ular, oh berarti yang betul adalah snail. Jika gambar yang ditampilkan itu berupa jerapah, oh berarti pilihan yang benar adalah giraffe. Dan jika gambar yang ditunjukkan kepada anak-anak itu berupa gambar ayam jantan, berarti jawaban yang benar adalah rooster. Paham? Jadi benar dan salahnya tergantung gambar yang hadir, gambar yang muncul. Itu yang menjadi petunjuk bagi kita. Binatang mana yang kita pilih tergantung petunjuk gambar. Sekarang sudah ada gambarnya apa belum ada? Sudah ada gambarnya apa belum ada? Belum ada gambarnya. Nah sekarang sampean tak beri tugas. Jika sampean memilih A, gambar siput. Jika memilih B, gambar ular. Jika memilih C, gambar jerapah. Jika memilih D, gambar ayam jantan. Satu anak pilih satu-satu sesuai dengan hobi atau kesukaan binatang masing-masing. Paham? Oke, yang dipilih misal milih B, berarti nanti menjadi that is a snake. That is a snake. Itu adalah seekor ular. Tapi ada gambar ularnya.
Paham? Kalau kamu milih C, that is a giraffe. Itu adalah seekor jerapah. Berarti ada gambar jerapahnya. Paham? Oke, mantap. Terima kasih kalau sudah paham. Demikian pembelajaran bahasa Inggris sore hari ini bersama dengan saya, Mr. Montaha. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan kemana-mana. Jangan menyerah, apalagi putus asa. Doaku menyertai Anda semua. Semoga Anda menjadi orang yang hebat. Wassalam, selamat belajar. Dadah. Wassalam.